Heho, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, ayah bunda, alhamdulillah ya, saya Rian Burhani Sultan diberi kesempatan untuk berbagi di channel YouTube ofisialnya Primago. Insya Allah di bulan Ramadan ini saya doakan ya teman-teman ayah bunda yang sedang menonton video ini ya, rezekinya berkah berlimpah ya. Saya doakan, kita doakan semuanya orang yang sedang mendengar atau menonton video ini dalam keadaan sehat prima luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahil mujibi da'wat, al-qail fi muhkamil ayatil bayyinat, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi dhawil fadli wal karamah. Khuffatul jannah bil makarih wa khuffatun nar bisyahawat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita dapat bertemu lagi di bulan Ramadan ya. Semoga Anda semua yang sedang menonton video ini semuanya berpuasa ya. Dan semoga Allah berikan balasan berlipat-lipat ya di bulan Ramadan ini. Dan selanjutnya tidak lupa ya, salawat bertangkaikan salam, berdaunkan cinta, berpucukan rindu, berbatangkan kasih sayang, berakarkan ilmu, berbuahkan manfaat. Marilah kita limpahkan ya, kita curahkan kepada hamba pilihan Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliaulah kita dapat menikmati rasanya beriman dan berislam ya sampai hari ini. Alhamdulillah. Adik-adik ya, kakak, ayah, bunda, insya Allah saya akan berbagi sedikit ya, karena sudah meluangkan waktunya menonton video ini ya di sore-sore ini sambil menunggu berbuka, maka izinkan saya memberikan yang terbaik dari apa yang sudah saya pelajari di pesantren dulu ya. Alhamdulillah. Jadi pada suatu hari ada seorang laki-laki ya, dia kerjanya berjualan balon di sebuah pameran ya, di sebuah pameran yang besar dia berjualan balon, dan di sana itu ekonomi penjualan itu semuanya sedang menurun ya, sedang menurun. Nah, ini membuat si pria ini berpikir keras bagaimana caranya agar penjualannya meningkat lagi. Apa yang dilakukan? Dilakukan adalah dia menjual balon yang berisi gas helium ya. Dia mempunyai banyak sekali warna-warna dari balon tersebut. Nah, pada suatu hari ya, karena dia merasa ini harus segera dicari ya, tahlilul masalah, bahasa Inggrisnya apa ya, solving problems ya gitu ya. Dan akhirnya apa, dia melepas satu balon ke udara ya, melepas satu balon ke udara, dan ternyata anak-anak yang berada di pameran itu melihat balon itu terbang ke udara. Mereka merasa wow, so excited ya, dan akhirnya anak-anak itu semua bergerombol ke sana. Wah ya, mereka ingin membeli satu persatu, mengantri ingin membeli balon tersebut. Dan akhirnya apa yang terjadi? Penjualan balon itu kembali meningkat, kembali menaik, kembali membaik. Nah, pria ini ya, seorang laki-laki ini yang menjual balon ini melakukan proses ini terus setiap hari ya. Jadi dia itu setiap harinya sebelum dia buka lapaknya, dia melepaskan satu balon. Ketika orang semua berkumpul, ada banyak anak-anak, dia melepaskan satu balon ke udara. Anak melihat, mereka datang ngantri beli. Seperti itu dilakukan setiap hari. Kemudian di hari berikutnya dia merasakan ada seseorang yang menarik jaketnya ya, seperti ini. Wah, siapa nih? Dia menoleh ke belakang dan ternyata dia melihat seorang anak kecil ya. Anak kecil ini secara spontan bertanya kepada seorang pria ini, bertanya seperti ini. Sir, if you release the black balloon, would it also fly? Gitulah kira-kira ya. Pak, kalau kamu melepas balon yang warna hitam, apakah akan terbang juga? Bapak ini spontan anak ini kok segitu perhatiannya seperti itu ya, perhatian. Jadi membuat dia itu tergerak hatinya. Akhirnya dia juga spontan menjawab, son, it's not the color of the balloon. Gitu ya kira-kira ya. Nah, ini bukan soal warna balonnya,
tapi apa isi dari balon tersebut yang membuat balon itu terbang ke udara? Adik-adik, ayah bunda, cerita ini sebenarnya applies to our life gitu ya. Baik, adik-adik, ayah bunda, ya masih mau tahu kelanjutannya? Oke, penasaran ya? Kita tunggu setelah pariwara berikut ini. Oke, alhamdulillah. Kelihatan lebih rapi ya. Alhamdulillah. Tadi kita take di luar, sekarang kita syuting di dalam aja karena sudah mulai gelap ya, nggak apa-apa lah ya, sambil persiapan untuk berbuka ya dan juga sholat maghrib. Alhamdulillah teman-teman, ayah bunda ya, cerita balon hitam tadi yang sudah saya ceritakan ya, balon yang diisi gasnya dengan gas helium yang bisa terbang tinggi, dan akhirnya seorang anak kecil tadi berkata, dia bertanya, kenapa kok bisa terbang itu balon, ya kan? Dan pemuda ini pun berkata, ya it's not about the color of the balloon, itu bukan karena warna dari balon tersebut gitu loh, tapi apa isi dari balon tersebut yang membuat dia bisa terbang ke udara. So teman-teman ya, ayah bunda ya, santri-santri semuanya, jadi yang membuat ini sebenarnya, yang membuat kita naik, meningkat, membaik ya, itu bukan apa-apa ya, tapi sesuatu yang ada di dalam diri ini yang bisa membuat kita meningkat, menaik, getting better, and getting better ya. So William James dari Harvard University pernah mengatakan bahwasanya sejarah terbesar dari generasi saya adalah bahwasanya manusia bisa merubah hidup mereka dengan hanya merubah cara berpikirnya. Mereka bisa mengubah hidupnya dengan mengubah cara berpikir saja. So ya, kita kan sekarang kita sedang membahas tentang sesuatu yang tak tampak tapi sangat berdampak. Oke. Tadi kan orang non-Islam lah, mungkin William James dari Harvard University, tetapi ya, kalau kita kembali lagi buka Al-Quran, kalau Allah Ta'ala fi Quranil Karim, wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah, itu sudah ada dalam diri kalian loh. Emang kamu nggak ngelihat apa? Emang nggak kelihatan, nggak tampak, tapi sangat berdampak ya. So, apakah itu teman-teman sekalian ya? Jadi ada tiga. Yang pertama adalah mind power, kekuatan berpikir. Dengan mengubah pola pikir kita, maka hidup kita pun juga akan berubah ya. Berusaha berprasangka baik, selalu berpositive thinking. So, tapi it's not about the positive thinking ya. Enggak tentang positive thinking aja ya, tetapi juga how to change the way you feel ya, bagaimana caranya kamu merubah, bagaimana bahasa Indonesia, how to change the way you feel ya, bukan hanya sekedar positive thinking tapi harus positive feeling juga. Nah, kenapa? Karena pikiran itu tidak kelihatan dan karena perasaan juga nggak kelihatan. Oke. Dan yang terakhir adalah yang terakhir adalah hadis yang sudah kita hafal bersama, hadis yang sudah kita hafal bareng-bareng. Hadis pertama di pesantren dulu apa? Kalau Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, segala sesuatu, segala perbuatan, amal itu dimulai dari niat. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. What is your motivation? Niat kamu apa? Nah, itu yang akan dikabulkan oleh Allah. Seperti itu. Nah, sekarang kenapa ya orang itu dia cara berpikirnya berbeda ya. Akhirnya ketika cara berpikirnya berbeda, yang terucap, yang keluar dari mulut juga berbeda ya. Dan kebiasaannya pun berbeda. Karakternya berbeda. Ketika karakternya berbeda, maka nasibnya pun berbeda. Jadi
tiga ini ya, yang tak tampak tapi berdampak ya, kita hafalkan bareng-bareng. Dan juga setelah kita dapat ini ilmunya, kita ya seyogia kita praktekkan, kita amalkan ya. Pertama, mind power, kekuatan pikiran. Selanjutnya apa? Positive feeling ya, positive feeling. Bagaimana cara kita ada rasa yang positif, bukan hanya positive thinking saja, tapi rasa juga positif ya. Selanjutnya apa? Niatnya apa dulu? Nah, jadi untuk meningkatkan kualitas hidup kita, untuk meningkatkan segala sesuatu ya, ekonomi, ibadah, terus selanjutnya kegiatan, tiga ini aja ya. Positive thinking, mind power, kekuatan pikiran ya. Selanjutnya apa? Kekuatan perasaan, it's how to change the way you feel ya. Dan selanjutnya niatnya, tanyakan lagi, karena ketika kita di Gontor dulu kan pertama kali nyampe Gontor ya, ada tulisan yang sangat besar, ke Gontor apa yang kau cari. Dan akhirnya itulah niatnya, kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan gitu loh. Ke Gontor apa yang kita cari, seperti itu. Dan teman-teman ya, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini ya, sambil kita bermuhasabah ya, karena harus imanan wahtisaban ya, kita dapat ilmunya ya harus kita yakini ya. Jangan hanya kalau kita di pesantren, kita di sekolah itu kita belajar dulu baru ujian, tapi di kehidupan teman-teman sekalian ya, kita diuji, ada ujian dulu baru akhirnya kita belajar. So mudah-mudahan ya ini motivasi singkat ya, ceramah singkat atau kita berbagi ya, sharing singkat ini bermanfaat ya, khususnya buat saya pribadi dan buat teman-teman sekalian, menjadi motivasi atau insight barulah ya. Semoga kedepannya kita bisa membuat hidup kita lebih berkualitas, lebih baik lagi. Tapi bukan hanya diri kita saja, tetapi orang-orang di sekeliling kita. Dengan apa? Dengan merubah pola pikir, dengan mengolah rasa kita, dan selanjutnya kembali lagi niatnya apa. Baik, sampai sini dulu ya. Kita ketemu lagi nanti di kesempatan dan sesi selanjutnya. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.